Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang di bab yang ke-49, bab ijra'i, bab memperlakukan ahkamin nasi, hukum manusia, hukum manusia ala dhahiri, pada yang tampak, pada yang kelihatan, wasaro iri, dan apa yang rahasia, dan yang rahasia him mereka, wasaro irihim, dan rahasia mereka ilallah ta'ala, pada Allah Ta'ala. Jadi diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi bab ini bab memperlakukan hukum-hukum kepada manusia itu dengan yang nampak, tidak menghukumi barang yang tidak tampak, ya, yang kelihatan zahirnya. Bagaimana maka hukumnya dijatuhkan seperti itu. Adapun rahasia-rahasia mereka di dalam batin mereka yang mereka sembunyikan, itu ya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak menghukumi sesuatu yang tidak nampak. Beberapa orang yang memperkirakan ini cuma ucapan dia saja, sebetulnya hatinya, urusan hati kan urusan Allah Ta'ala, ya. Tidak bisa seperti itu. Bahkan mungkin orang terkena urusan gitu ya, perselisihan di antara sama saudara, mungkin ada terjadi betul urusan tanah. Kebetulan dia jual beli dan dulunya itu tidak ada saksi, kemudian diminta kembali kepada yang punya tanah dengan dia membawa bukti sertifikat. Padahal banyak orang itu tahu kalau tanah itu sudah dijual. Lah kebetulan orang yang megang sertifikatnya orang pintar ngomong. Lah orang yang beli itu udah bisa ngomongnya apa adanya, dan bukti-buktinya tidak ada. Kalau terjadi seperti itu, maka seorang imam atau seorang pemerintah ya memberikan hukum pada yang zahir, yang tampak. Lah ini si megang sertifikat ini omongannya seperti ini, lah ini tidak bisa hujah apapun, dan sudah. Asalkan tidak tahu betul ya. Tapi kalau terjadi kebohongan yang ada, kalau Nabi sabdakan itu berarti saya memotongkan potongan api buat dia, meskipun dimenangkan karena hukum zahir, ya sudah seperti itu. Di perang Tabuk kan juga begitu. Setelah selesai perang, beberapa orang menemui pada Rasulullah SAW dengan mengajukan beberapa alasan-alasan. Ya sudah,
didoakan oleh Rasul. Adapun mereka bohong dan tidaknya itu sana ya. Ila Allah kana, kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, fa in tabu, maka jika mereka itu bertaubat, wa aqamus sholata, dan mereka itu menegakkan sholat, wa atuz zakata, dan mereka itu menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskanlah, maka longgarkanlah, lepaskanlah mereka itu akan jalannya. Catatan saya ini dulu tak tulis surat At-Taubah ya, At-Taubah. Nanti tadi. Biasanya di kitab-kitab yang agak bagus itu ada tertulis bahasanya ada. Kitab surat At-Taubah, lihat saja ya. Taubah. Ini kayak tahu-tahu fa'in tabu, jadi kan artinya kan ada permasalahan yang lain kok tahu-tahu dia taubat. Jadi mungkin di ayat sebelumnya atau potongan ayat ini, bahkan potongan ayat mungkin cerita-cerita masalah yang lain kok dilepaskan jalannya ini. Jadi macam kalau menurut di bab ini dibuat dalil bab orang yang mestinya itu terkena urusan kemudian disuruh lepaskan, baik mungkin urusan peperangan ataupun yang lainnya. Nanti bisa dilihat itu ya. Hadis yang pertama, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, bahwasanya aku untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka itu mau bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku ini adalah Rasulullah Muhammad utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan supaya mereka itu menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, dan supaya mereka itu menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka itu telah memperbuat yang demikian itu, asammu minni, mereka telah terjaga dariku itu, dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka dan harta mereka, ila bihaqqil islami, kecuali dengan sesuatu yang hak dari urusan Islam ini, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka, hitungan mereka itu atas Allah Ta'ala, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi di sini kalau melihat hadis ini tanpa melihat hadis yang lain, wah ini berarti Rasulullah itu memang diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mengakui bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Allah dan dirinya itu sebagai utusan Allah. Memang iya. Dan orang kan dipaksa untuk berbuat baik, dipaksa untuk supaya orang itu menyembah kepada Allah Ta'ala. Sebetulnya mereka senang kalau dia tahu dia di tepi jurang kemudian diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itu. Maka ketika terjadi peperangan itu, setelah selesai perang itu, Rasulullah itu membagi ghanimah, harta-harta yang didapatkan dari peperangan itu. Kemudian orang-orang muhajirin yang baru mereka ikut jihad dua masuk Islam, oleh Rasulullah diutamakan ya, diberi ghanimah yang ada mereka dikasih 100 unta dan dikasih
100 kambing dan lain sebagainya, emas juga, lempeng-lempengan emas juga banyak. Kemudian orang-orang Ansor bahkan tidak diberi apa-apa. Ada salah satu sahabat ini yang gersulo, wah inilah pembagian yang tidak adil, ya, tidak adil. Salah satu sahabat yang lain mendengarkan, kemudian dilaporkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau marah, kalau aku sudah berbuat adil, kemudian siapa yang akan berbuat adil? Kalau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil? Gitu. Ternyata keadilan itu tidak mesti harus sama. Gitu. Terus Rasulullah, ya masyarul Ansor, kalian orang Ansor, tidak berterima kasih ke kalian ini, tidak bersyukur ke kalian ini. Dulu kalian itu di tepi jurang, kalian ini hidup dalam keadaan kekafiran, saling membunuh, ya, satu sama lain tidak akur. Kemudian datanglah saya ke sini ini untuk menyatukan kepada kalian. Lantaran aku ini kalian mendapat hidayah kepada Allah Ta'ala. Baik, segitu Rasulullah. Nah, Rasul dengan jawaban, ya Rasulullah, kami tidak menafikan hal itu. Kami menghargai apa yang telah kau perjuangkan kepada kami, dan kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadamu ya Rasulullah telah menyelamatkan kami. Nah, tapinya ini urusan ini, ternyata harta benda itu juga menjadikan satu masya Allah itu ya. Dan mereka para orang-orang Ansor itu juga memberikan hujah yang kami menerima engkau ya Rasulullah sebagai pimpinan kami, dan kami sudah berjuang mati-matian, sebagian sahabat-sahabat kami sudah dibunuh untuk mendampingi engkau ya Rasulullah. Engkau terusir dari Madinah, sementara kami menerima padamu, memberikan satu tempat buat engkau ya Rasulullah berdakwah mengembangkan Islam ini. Tapi kami kan juga punya hak atas perang ini lah ini. Nah, seperti itu. Oh begitu. Ya. Begitu ada tawaran yang semacam itu, maka Rasulullah SAW memberikan satu pilihan yang luar biasa. Hai orang-orang Ansor, kamu kembali ke Madinah bersama Rasulullah, Nabi Muhammad, utusan Allah Ta'ala. Hidupku bersama kamu, hidupmu bersama kalian juga. Sementara orang-orang Muhajirin, orang-orang Bahkan kembali cuma membawa harta-harta yang kalau mereka tidak bisa menjadikan harta itu berkekalan, maka habislah ke dunia. Kalian bisa milih pulang bersama Rasulullah ataupun pulang dengan barang kotoran dunia ini. Nangislah para sahabat itu. Ya, pesan peperangan sampai seperti itu. Memang Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Ta'ala 23 tahun, kurang lebih seperti itu. Beliau berperang sampai 30-an tahun, 30 kali bahkan lebih ya, seperti itu kan perang. Tapi apa yang diperangkan oleh Rasulullah SAW itu bukan urusan dunia, bukan mengajak orang kalau dia mau tidak diperangi, seperti itu, mengajak, dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ini. Dan peperangannya pun kan tidak harus dengan membunuh kan gitu ya, kan membunuh. Tampaknya ayat yang di atas itu juga ngerembuk bab urusan peperangan mungkin ya, peperangan orang mungkin ya, peperangan setelah dia bertobat mau masuk Islam, artinya dia mengerjakan sholat, bayar zakat. Antara sholat dengan zakat kan tidak dipisahkan. Lalu ketika Amirul Mukminin ya si Umar radhiyallahu anhu itu memimpin menjadi Amirul Mukminin, itu orang membayar zakat itu dianggap kafir karena memisahkan antara zakat dan sholat, karena sholat dan zakat itu digandengkan, kafir, diperangi ya. Sampai orang itu mengakui mengesahkan kepada Allah Ta'ala, sampai mengakui bahwasanya Allah itu cuma satu, sesembahan itu cuma satu, yakni Allah Ta'ala. Tidak ada di dunia ini, di jagat dimanapun ya, di alam manapun tidak ada yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala.
dan harus mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Harus. Namanya setan juga pintar gitu. Nah, setan kan proklamasi dulu. Proklamasi. Fafi izzatika la ughwiyanahum. Demi apa? Keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan plesetkan mereka la ughwiyanahum jami'an. Ajmain semuanya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu orang-orang yang ikhlas. Jadi, Masya Allah, kan tutup ini orang di hadapan satu kematian disuruh menyembah Allah Ta'ala itu sudah setan yang tampak. Karena memang di dalam diri manusia itu sebenarnya ada dua kekuatan yang terus menerus membuntuti kita ini, menyamai kita ini. Ada kekuatan yang baik, kalau apa itu namanya tokoh Imanul Muslimnya Hasan Al-Banna itu menyebutkan fil insani qawwatani, di dalam manusianya ada dua kekuatan, wa imamahu tariqati, dan di hadapan manusia ada dua jalan juga. Jadi setiap orang punya kekuatan bil khair dan kekuatan fisar. Jadi kekuatan kebaikan dan kejahatan saling berebut. Nah, jadi kalau yang orang-orang yang mementingkan hawa nafsunya, mengikuti kekuatan-kekuatan yang syar ini, yang kejelekan ini, maka dia akan berbuat satu kejelekan. Tapi kalau dia orang-orang yang dibelas kasani oleh Allah Ta'ala, maka dia akan memenangkan sesuatu yang kebaikan-kebaikan dalam hatinya, atau disingkirkan. Sehingga kebaikan-kebaikan disuruh sholat, mengakui bahwa Allah itu esa Allah Ta'ala. Sholat adalah zakat, apalagi disuruh taubat dengan Masya Allah. Seperti apapun mereka itu ketika belum masuk Islam, memusuhi pada Rasulullah SAW dan muslimin. Kemudian setelah mereka bertaubat, menjalankan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni sholat, zakat, kemudian mengesahkan kepada Allah dan mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, itu artinya dia muslimin, maka itu tidak boleh dialirkan darahnya. Maka dalam hadis ini, dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum, maka sudahlah kalian itu, mereka itu terjaga dari aku, darah-darah mereka jangan kamu perangi. Harta-harta bendanya juga jangan kamu ambil, jangan kamu rampas, kecuali dengan hak Islam, dengan aturan Islam kan boleh dialihkan darahnya untuk kisos gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ada harta benda yang dibayarkan untuk hak-hak daripada muslimin ini. Kan kita punya duit itu tidak duit kita semuanya, yang harus dikeluarkan kan harus ada. Kalau yang mestinya bukan hak kita atau kita makan kan menjadi barang yang jadi ganjalan buat orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian harta yang Allah telah berikan kepadanya. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Memang tidak semua orang itu bisa berbuat suatu kebaikan meskipun dia tahu kebaikan. Bahkan ada hadisnya, Rasul sendiri itu Nabi Muhammad itu pun juga diiringi dengan yang namanya kejahatan. Ya, setan itu tadi. Jadi beliau menceritakan itu kan sampai sahabat tanya, walaupun engkau ya Rasulullah juga diikuti oleh setan. Oh iya, saya juga diikuti oleh setan. Cuman bedanya setannya Rasulullah SAW ini ditaklukkan oleh Allah Ta'ala. Sudah takluk.
Terus sinten itu? Umar iki. Umar radhiyallahu anhu. Nggih, Umar radhiyallahu anhu niku kepapasan setan sing mlayu sik. Masyaallah. Idza salaka tariqan fazan torikon salaka torikon ghairuhu. Apabila dia itu melewati satu gang atau jalan mau kepapasan si Umar ini, maka dia mengambil jalan atau gang yang lainnya. Orang-orang yang betul-betul mendapatkan satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Orang setan yang kita takut ya, insyaallah. Wa Abi Abdillah Tariq ibni Asyama radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Abdillah Tariq ibni Asyam radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, wa kafaro, dan dia itu kafir bima yubadu min dunillah, dengan apa-apa yang dia sembah selain Allah Ta'ala, yang mengkafiri yang selain Allah Ta'ala, dihindari, dikafiri. Harruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Jadi mereka haram dari hartanya, kemudian darahnya tidak boleh diperangi, tidak boleh diambil, ya. Bahkan kehormatan muslimin tidak boleh dihinakan, harus dibela, gitu, harus dibela muslimin ini. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab mereka itu atas Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi orang yang sudah mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, segala bentuk berhala selain Allah Ta'ala dia hindari, dia kafiri. Kalau seperti itu ya sudah talindungi itu. Adapun kelakuan-kelakuan yang lain itu ya sudah karena Allah Ta'ala. Nah, sering kan orang memberikan satu pilihan-pilihan yang jawabannya itu tidak mesti. Dalam perjalanan bis di Indonesia itu ada bantuan sapi disuruh ngambil di Karangpandan. Karangpandan ada bantuan sapi 2. Ngambil dalam perjalanan di bis itu ketemulah seseorang yang bertanya, tapi tanyanya itu jawabannya itu dia membaratkan orang yang di bis ini orang yang pakai jilbab kemudian tingkahnya enggak karuan, sama orang yang tidak pakai jilbab tapi dia pendiam. Baik yang mana, Pak? Masya Allah. Ya jawab ini. Masya Allah. Takut toh, harus mengatakan apa orang muslim apa tidak? Lah ya, baik orang pakai jilbab. Dan tingkahnya itu lah ya sudah, ya Allah. Dan orang tidak berjawab sudah pasti jelek kan begitu. Sudah tercatat. Tapi akhirnya orang menutupi auratnya sudah baik. Ya, kan sering orang marah itu, sholat kok kaya ngono, aku ora sholat wae kan. Salah. Kok ngaji kok tinggal kaya orang ngaji wae, itu keliru. Nah, saya ngaji wae kaya ngono kok meneh ora. Sholat wae kaya ngono kok meneh ora kan. Sebenarnya seperti itu cara pandangnya. Nah, tanya kok jawabannya yang mestinya dia sendiri ingin memberikan satu apa istilah jilbaban karepe ngoten karepe. Wong dia yang tanya juga seorang perempuan setengah tua dan tidak jilbaban. Kok tanya kok seperti itu? Kan tidak perlu dipanjang lebarkan, apalagi di tempat bis. Perlu kajian yang banyak seperti itu. Ya Allah. Nah, apa yang nampak daripada kita inilah tampaknya sudah baik, sudah nganggo ketu, ada sarungan mau pakai komis apa salam ya assalamualaikum. Kita jawab boleh. Atau yang lebih baik kita mendahului salam mereka.
Tampaknya kayak muslim salam ya. Kecuali kalau di daerah-daerah yang memang apa namanya masyarakatnya itu non muslimnya itu lebih ada atau lebih banyak itu ya kita tanya dulu. Karena memberikan salam itu kan mendoakan, nanti jangan-jangan mendoakan orang. Nah, tapi begitu mereka salam dan kita yakin ya dia itu muslim, dia jawab. Jadi ngerti orang Kristen nggak assalamualaikum ya Allah. Ya, alaikum dan jawabnya kalau muslim ya sudah. Kita juga seperti itu sebetulnya ya dalam hal apapun, bahkan mungkin soal apa jajanan itu diusahakan orang-orang yang mau beli ayam misalkan jilbaban dan lain sebagainya. Kok ada tulisannya matematika rapopo lah kita husnudon saja kan matematika itu kok ekono ya tidak apa-apa tulisan-tulisan seperti itu ya sudah itu mereka. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada itu semua kita punya kekurangan. Sudah kalau muslim ini mau bersatu, wah masya Allah, segi dakwah saja kita menang. Kan bagian-bagian dari muslim itu masing-masing kan punya kelebihan sendiri. Ada orang yang kendel dari rumah ke rumah, ke pintu itu ngajak uang naik masjid. Nah ini teng masjid tembenten pengawasan teng masjid. Kita belum tentu bisa seperti itu. Ada juga orang itu yang menekuni tentang ilmu. Masya Allah ya, semuanya. Ada orang yang kan masing-masing itu punya kelebihan-kelebihan sendiri. Kalau kita mau seperti kalbulian marsus itu ya bagus ya muslimin, tapi ya kenyataannya orang malah berpilih 73 gulu kan masukkan bersatu. Ya mereka, kita jangan dari bagian itu kan begitu. Meskipun muslim ini sudah ditakdirkan seperti itu, tapi kita jangan menjadi bagian orang yang berpecah belah. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah lah seperti itu. Saudara muslim adalah saudara kita ini. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sudah lindungi saudara kita ini. Wa Abi Ma'badin, dan dari Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Aswadi radhiyallahu anhu qala qultu, aku berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana pendapat engkau, in laki turojulan, jika aku itu bertemu seseorang minal kufari, dari orang kufar, faktatalna, maka memerangi kami, faldoroba, maka memukul ihda yadaya, salah satu tanganku, bisayfi, dengan pedang, fakoto aha, maka memutuskannya, memutuskan tanganku tadi. Summa lada minni, kemudian berlindung, bersembunyi bisa jaroti, dengan pada apa namanya, tumbuhan pada kayu. Fakola, maka berkatalah ke orang kafir tadi, aslamtu lillahi, aku menyerahkan diri karena Allah Ta'ala. Apa aqtuluhu ya Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya wahai Rasulullah, ba'da an qolaha, setelah bahwasanya dia itu mengucapkan apa, aslamtu lillah tadi.
Qala bersabda Nabi, la taqtulhu, janganlah engkau membunuhnya. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qata'a ihdayadaya, dia itu memutuskan salah satu tanganku. Dia sudah memutuskan salah satu tanganku dengan pedangnya tadi. Tsumma qala dzalika ba'dama qata'aha. Kemudian demikian itu mengucapkan tadi setelah apa yang dia telah memutuskan tanganku. Dia merangi aja memutuskan tanganku. Setelah memutuskan tanganku, dia berlindung pada sebuah pohon. Setelah itu dia mengatakan, ya, aslamulillah, aku boleh membunuhnya tidak? Boleh merangi tidak ya Rasul? Tapi Rasul kan, jangan kamu bunuh, jangan kamu perangi. Tapi Rasul, dia telah memutuskan tangan saya, salah satu diputuskan oleh dia, dan dia mengatakan itu setelah memutusnya tanganku. Gimana ya Rasulullah? Aku lama tak bersama Nabi, la taqtulhu, janganlah kamu membunuh dia. Ya. Fa'in qataltahu, maka jika engkau itu membunuhnya, fa'innahu, maka sesungguhnya bimanzilatika, dengan kedudukanmu, pada kedudukanmu, qabla, sebelum taktulahu, dia itu membunuhnya. Wa inaka, dan sesungguhnya biman zilatika, di kedudukanmu, di tempatmu atau di kedudukan, pada kedudukan dia itu, qabla, sebelum an yuqala kalimatahu, bahwasanya dia itu sungguh kalimatnya, ucapannya, aladi yang qala, dia katakan, wa inaka, dan sungguhnya engkau tuh dengan tempat atau kedudukanmu sebelum, bahwasanya dia itu sungguh kalimatnya sebelum dia mengatakan. Itu kan berarti kalau kamu membunuh, kedudukan dia itu seperti kedudukan mulut. Fa'inahu bimanzilatika, dia itu kedudukannya seperti kedudukanmu, artinya muslim. Dia telah muslim ketika dia itu sudah seperti itu, mengucapkan aslamtulillah, mungkin terus mengucapkan syahadat, mungkin gitu ya. Sebelum kamu bunuh, itu sudah masuk Islam. Kok kamu bunuh? Tapi jika engkau itu, ya, dan sesungguhnya engkau itu kedudukannya, kedudukan dia itu, sebelum dia itu mengucapkan kalimat itu, alati yang kau katakan, kalau kamu membunuhnya, berarti kedudukan sebelum dia mengucapkan aslamtulillah itu kan masih kafir. Kedudukanmu seperti itu, malah kamu yang kafir karena membunuh orang yang sudah Islam. Dan termasuk pembunuhan muta'amidan, kesengajaan, maka fazazahu jahannam, pembalasan mereka itu adalah jahannam. Jadi kalau kamu membunuh, itu kedudukannya sama seperti kamu muslim. Dan sesungguhnya kamu itu kedudukannya, kalau kamu bunuh ya, kamu bunuh itu sebelum dia itu mengucapkan kalimat tadi yang dia ucapkan tadi. Sebelum dia mengucapkan aslam itu kan masih kafir. Nah, kedudukanmu seperti itu kalau kamu membunuh malah. Nah, kita kan tidak boleh dengan ringannya itu mengatakan dia kafir, dia munafik. Jangan sampai ucapan kafir, munafik itu dilontarkan kepada, apalagi kepada saudara-saudara kita ini. Nanti kedudukannya kalau kafir tangan mau apa toh? Kalau tidak kafir maka akan berbalik pada orang yang mengatakan gitu. Ya tidak munafik. Kalau tidak, yang ciri-ciri ini cetoy. Ya, ciri cetoy ini tidak boleh kalimat munafik itu dijadikan celuan buat orang itu. Baik munafik ya, boleh.
Berhati-hatilah kita ya sama muslim, jangan sampai kita ini diterobosi oleh musuh-musuh Islam, kita rame sendiri perkara-perkara yang sepele dibuat gayang, kemudian mereka habis energi, habis pemikirannya lutek sesama muslim sendiri perkara sepele, kemudian kita lupa bahwa musuh kita itu adalah orang kafir. Masya Allah, orang kafir saja sebegitu kuatnya. Kita muslimin ini kalau memang bukan pertolongan Allah Ta'ala itu wah sudah kita ini lah, orang-orang kafir sudah Masya Allah bersatu padunya luar biasa, baik kekuatan fisiknya, kekuatan senjatanya, baik hartanya yang mereka hambur-hamburkan itu Masya Allah gitu ya. Nah, kalau kita tidak dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala, habis kita ya. Tapi yaitu tadi kamin fi'atin walilatin golabat fi'atan kathiratan billah ya, satu yang sedikit bisa jadi mengalahkan yang besar. Kewibawaan seorang muslim itu tergantung kita ini berkomitmen dengan Islam kita ini, dan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala itu memberikan perlindungan kepada kita ini, sehingga musuh itu Insya Allah kan, Insya Allah muslimin kayak jadikan satu eksperimen buat mereka untuk awal daripada peperangan mereka. Setangnya nek isih delok kepiye kan gitu. Dan jangan sampai mudah terpancing oleh saudara-saudara kita sendiri. Lanjutkan ya. Wa makna dan makna innahu bimanzilatika. Ini ada keterangannya. Kalimat innahu bimanzilatika ayat itu maksum terjaga gitu. Terjaga ad-dami darah, mahkum yang mahkum dihukumi bil islami dengan Islam, darah mereka dihukumi darah Islam dia setelah mengucapkan alhamdulillah tadi. Wa makna, dan dengan makna innaka sesungguhnya engkau itu bimanzilatihi tadi ayat itu mubahun ad-dami kan apa namanya sembelihannya lagi sebentar hak pakai hak ini mubahun dami bil kososi dengan kekhususan liwarosatihi dengan ahli warisnya dikososi kok begini bentar dengan kisosnya ahli waris gitu ya. Berarti mubahun itu sebentar tak lanjutkan dulu. La'anahu karena bahwasanya dia itu bimanzilatihi dengan kedudukannya itu fil kufri dengan kekafiran. Wallahu a'lam. Kenapa tadi Pak Nata? Dengan kisos untuk ahli waris. Tidak lihat di kamus lebih tepat. Untuk ini bukan hadis lagi, keterangan ini. Jadi lebih penting keterangan ini.
Saudara sekalian, ya. Alhamdulillah. Begitulah sebenarnya apa yang mestinya kita lakukan juga seperti itu. Kita juga menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebar-sebarkan kepada orang lain, terutama itu tadi orang-orang yang kita tanggung, keluarga-keluarga kita, saudara kita ajak untuk berbuat satu kebaikan yang mengesahkan kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.